الحمد لله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sembari mengucapkan alhamdulillah. Karena dari sekian banyak hamba-hamba Allah yang beraktivitas pada hari ini, kitalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diringankan langkahnya serta dilembutkan hatinya, sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita setiap minggunya, yakni melaksanakan solat fardu Jum'ah secara berjamaah. Ketika ada sebuah riwayat, ketika Amirul Mukminin Umar ibn Khattab berjalan di kota Madinah, beliau singgah di sebuah masjid dan beliau menemukan seorang pemuda yang berdoa kepada Allah. Doa pemuda itu diulangnya berkali-kali. Apa doa pemuda itu? Pemuda itu meminta kepada Allah, Allahumma ja'alni min ibadiyal qalil. Ya Allah, jadikan aku dari golongan hambamu yang sedikit. Itu terus diulang-ulang beberapa kali, sehingga Amirul Mukminin Umar ibn Khattab merasa heran. Mengapa pemuda ini berdoa seperti ini berulang-ulang? Sehingga ketika pemuda itu selesai berdoa, Amirul Mukminin menjumpai pemuda itu dan bertanya, wahai pemuda, mengapa saya dengar tadi engkau berdoa berulang-ulang hanya mengatakan Allahumma ja'alni min ibadiyal qalil? Lantas pemuda itu menjawab, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa qalilum min ibadiyas syakur, kata Allah, sedikit sekali hambaku yang mau bersyukur kepadaku. Maka karena itu aku meminta kepada Allah agar dijadikan dari golongan orang yang sedikit tersebut, yakni orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan kehadiran junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nantinya kita tergolong ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini khatib juga tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya mengingatkan kepada kita semua, wabil khusus kepada diri khatib sendiri, agar selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Hadirin jamaah sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat kedua,
ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka, kata Allah, mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan diri mereka beriman, wa hum la yuftanun, sementara mereka belum diuji. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan menjadi tema khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sesungguhnya adalah suatu cara Allah Subhanahu wa taala untuk menguji sejauh mana keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan kepada Allah, aku beriman kepadamu ya Allah, pada hakikatnya kita mengatakan, kita berjanji kepada Allah, ya Allah, aku siap untuk kau uji. Kalau katakan kita beriman, maka kita harus siap untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi kadar keimanan kita di hadapan Allah, maka semakin berat pula ujian yang akan diberikan Allah kepada kita. Ini diisyaratkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. Inna asyaddal bala'al anbiya, summal awliya, summal ulama, summal amsal fal amsal, ubutuliyan nas ala hasabid dinih, kata Rasulullah. Sesungguhnya, kata Rasulullah, yang paling berat ujiannya yang Allah berikan itu adalah kepada para nabinya Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun ujian kita, tak bisa kita bandingkan dengan ujian para nabi. Kemudian siapa lagi? Kemudian para wali-wali Allah, mereka berat ujiannya. Kemudian siapa lagi yang berat ujiannya? Para ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi? Mereka akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Semakin tinggi imannya, maka semakin berat pula ujian yang akan Allah berikan kepada kita. Jangan pernah kita menyangka bahwasanya Allah menguji kita karena Allah tak sayang kepada kita. Allah memberikan cobaan kepada kita karena Allah benci kepada kita. Tidak. Ini sudah diisyaratkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikam beliau. Man zanna infikakal lutfi an qadrihi fazalika liqusurin nazarih, kata beliau. Man zanna, siapa yang menyangka, infikakal lutfi, lepasnya kasih sayang Allah, an qadrihi, daripada takdir yang Allah berikan kepada dia, fazalika, maka sesungguhnya yang demikian itu liqusurin nazarih, karena kurangnya dia melihat kelembutan Allah, karena kurangnya dia melihat hikmah yang Allah berikan dari segala ujian yang dia hadapi. Tak ada manusia di muka bumi ini yang hidup tanpa ujian. Seorang pemimpin akan diuji dengan kepemimpinannya. Orang kaya, sesungguhnya hartanya adalah ujian bagi dia. Apakah bisa dia infakkan hartanya itu? Apakah bisa hartanya itu dia laksanakan, dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Orang yang miskin juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan kemiskinannya itu dia bisa bersabar? Orang yang mempunyai suami, suaminya juga ujian bagi dia. Orang yang mempunyai istri, istrinya juga ujian bagi dia. Bahkan orang yang mempunyai anak sekalipun, sesungguhnya anak itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita sadari bahwasanya ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita semata-mata hanya untuk meningkatkan kadar keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah sudah mengisyaratkan kepada kita dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, kata Allah, sungguh aku akan menguji kamu dengan sedikit dari rasa takut. Kemudian wal ju', rasa lapar, wa naqsim minal amwal, kemiskinan, was samarat, kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, kata Allah, sampaikanlah berita gembira. Dalam ilmu bahasa Arab, berita itu banyak bahasa Arabnya.
Bisa nabaun artinya berita. Namun di sini Allah gunakan kata basyara wa basyiris sabirin. Itu bukan sekedar berita, melainkan berita yang sangat menggembirakan. Bagi siapa berita itu? Bagi orang-orang yang mampu ketika mereka diberi Allah ujian, dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu itu datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, marilah kita hidup seperti filosofi tukang parkir. Tukang parkir itu ketika mobil Pajero yang datang kepada dia, dia tak pernah bangga. Ketika sepeda motor NMAX yang parkir di hadapan dia, dia tidak pernah bangga. Kemudian ketika mobil dan sepeda motor itu diambil oleh pemiliknya, tak ada rasa penyesalan dalam dirinya. Karena apa? Karena dia sadar sesungguhnya itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah titipan dari orang yang memilikinya, yang suatu saat akan diambilnya. Begitu jugalah kita hidup di dunia ini. Anak, keluarga, harta, jabatan dan sebagainya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang suatu saat pasti diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله على أربعة خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر الإخواننا في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.